Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang relasi dan fungsi. Materi ini sambungan dari pertemuan keempat kemarin. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang himpunan, nah ini juga masih ada hubungannya dengan himpunan yang kemarin ya. Jadi kalau di himpunan, nah ini kita punya himpunan nama, himpunan alamat, dan himpunan nomor HP ya. Nah, pada dunia komputasi, himpunan kemarin identik dengan database ya. Jadi kalau kita punya nanti data Excel, ada database nama, ada database alamat, ada nomor HP ya. Nah, jika kita buatkan diagram ini, artinya hubungan antara itu, kalau kita nanti punya tabel Excel kan itu akan jelas. Maka kita akan punya misalnya hubungan si Andi itu, misalnya si Andi ini alamatnya Pangkal Pinang gitu ya. Ini kita kasih garis ya. Nah, ini garis. Misalnya Andi ini Pangkal Pinang gitu ya. Budi juga alamatnya Pangkal Pinang gitu ya. Nggak langsung lihat gitu ya. Nah, sedangkan Cherry ini kita tidak punya ya. Kemudian dari Pangkal Pinang ini ternyata database kita berlanjut. Andi tinggal di Pangkal Pinang nomor HP-nya ini gitu ya. Kemudian dia punya dua. Nah, dan ini semua lihat dia punya ini. Artinya kalau kita deskripsikan dengan tabel maka kita punya database nama, alamat, dan nomor HP, di mana baris pertamanya adalah Andi yang beralamat di Pangkal Pinang, nomor HP-nya ini dan ini. Kemudian Budi beralamat di Sengaliat dan ini. Nah, ini ada Cherry yang tidak terdeteksi ya alamatnya di mana ya. Di alamatnya tidak terdeteksi di mana ya. Sehingga yang seperti ini namanya relasi ya. Jadi ini namanya relasi. Oh, salah ya. Nah, jangan ini warnanya kuning. Nah, relasi itu intinya yang penting ada hubungannya. Jadi kalau kita punya himpunan database, menghubungkan nama, menghubungkan alamat, menghubungkan nomor HP, asalkan ada hubungan dari himpunan itu namanya relasi. Kemudian relasi dengan fungsi-fungsi tertentu, relasi dengan aturan tertentu ya, bukan fungsi ya. Relasi dengan aturan tertentu itu nanti dikelompokkan menjadi fungsi. Nah, silakan diperhatikan nih contoh relasi ya. Yang penting ada hubungannya gitu. Yang penting ada keterkaitannya. Relasi kalau dalam bahasa bangsa kan berarti hubungan ya, keluarga ya yang ada hubungannya. Jadi kata kunci dari relasi itu adalah relasi itu yang penting ada hubungannya ya. Relasi itu adalah hubungan antara atau keterkaitan antara himpunan A dan B atau lebih. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam fungsi, nah fungsi ini adalah relasi dengan aturan tertentu. Nah, apa aturannya? Nah, aturannya akan kita lihat di sini ya. Jadi aturan dari fungsi itu, oke. Jadi aturan dari fungsinya, fungsi ini adalah relasi dengan aturan tertentu. Nah, jika kita ambil gambar yang ini tadi, nah ini kita hapus ya. Maka yang dinamakan dengan fungsi itu adalah relasi atau hubungan antara himpunan A dan B, misalnya nama dan alamat. Aturannya adalah dia harus punya pasangan. Setiap anggota asalnya itu harus punya pasangan. Nah, ini ya. Jadi pada saat ini saya hilangkan, nah, berarti ini bukan suatu fungsi ya, tapi dia hanya berupa relasi. Jadi ini hanya berupa relasi. Kenapa? Karena ada anggota yang tidak punya pasangan. Tapi pada saat ini ada pasangannya,
atau semuanya ke sini boleh gitu ya. Nah, ini namanya fungsi. Jadi syarat utama dari fungsi itu adalah yang pertama, aturan tertentunya itu adalah himpunan asal atau daerah asal gitu ya. Daerah asal tidak boleh single ya. Tidak boleh sendiri. Dia harus ada pasangan. Yang kedua adalah, ciri fungsi yang berikutnya adalah dia tidak boleh ada percabangan. Nah, ini dia seperti ini tidak boleh ya. Saya gariskan tebal itu. Ini bukan termasuk fungsi, tetapi dia berupa relasi. Setiap relasi belum tentu fungsi, setiap fungsi sudah tentu relasi. Tidak boleh ada percabangan. Oke, jadi tidak boleh ada percabangan ya. Nah, tapi kalau di tempat tujuannya boleh ya ada percabangan. Jadi ini fungsi, ini relasi, ini bukan fungsi karena ada cabang di sini dan ada yang kosong gitu ya. Kemudian misalnya kita punya ini gitu ya. Ini merupakan fungsi ya. Nah, ini fungsi ya. Jadi fungsi itu paling minimal cukup himpunannya A dan B. Yang penting daerah asalnya tidak boleh single nih, tidak boleh sendiri nih, tidak boleh ketinggalan tadi, harus terisi semua ya. Jadi tidak boleh single ini harus terisi semua. Jadi kalau ini kita punya fungsi, nah ini fungsi, ini konsepnya fungsi ya. Oke. Nah, ini fungsi. Nah, yang kalau kita buang salah satu dia akan menjadi relasi. Nah, dalam dunia komputasi, relasi dan fungsi ini keduanya terpakai ya. Jadi kalau secara umum banyak pemrograman database itu menggunakan cukup relasi. Karena sebagai contoh tadi, kalau kita hanya punya hubungan seperti ini, misalnya Cherry ini tidak ditemukan alamatnya di mana, maka dia berupa relasi. Dan artinya database kita sudah cukup. Ada nama 3 orang, ada alamat gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan terus, nanti dia akan menjadi fungsi-fungsi yang berlanjut ya. Nah, nanti pada akhirnya akan dinamakan dengan komposisi. Nah, ini termasuk dengan relasi. Jadi di sini dia masih relasi, sini juga dia relasi. Kenapa? Karena cek di sini dia tidak ada yang sendiri, dia gagal menjadi fungsi. Kemudian di sini dia ada percabangan ya. Dan pada kasus komputasi, percabangan tidak masalah ya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa Andi tinggal di Pangkal Pinang dengan nomor HP sekian, Budi tinggal di Sungaliat dengan nomor HP ini dan ini ya, dia ada 2. Jadi ini biasa terjadi kalau Anda misalnya mengisi form tertentu, jadi database itu kan banyak yang bisa bentuk Excel, bisa bentuk Google Form, bisa bentuk apa saja ya, atau isian data tertentu, maka banyak yang kita gunakan itu adalah relasi. Jadi relasi dan fungsi ini akan dekat kepada konsep database. Nah, pada materi khusus, fungsi ini biasanya digunakan untuk gitu ya, untuk materi tertentu, misalnya pada kriptografi ya. Jadi kalau saya punya himpunan ini ya, ini kriptografi gitu ya. Kita punya himpunan apa nih? Plain text kriptografi ini pesan awal gitu ya, pesan yang masih dibaca, kemudian pesan yang disandikan ya. Jadi ini ada yang namanya pesan gitu ya, message, pesan yang masih bisa dibaca dalam bahasa kriptografi ini namanya plain text gitu ya. Dan di sini ada ciphertext atau artinya pesan yang sudah disandi ya, pesan disandikan. Gitu kan. Nah, Pak, apa sih contoh dalam kehidupan kita gitu ya?
Apakah kami pernah belajar Pak ini tentang plain text ini ya dan ciphertext gitu ya. Sebetulnya kalian telah mempelajari ini pada saat SD ya. Mungkin dulu waktu SD sudah belajar pramuka, maka pesan-pesan ini itu misalnya kita punya sandi rumput gitu ya, sandi rumput. Nah, saya juga lupa nih. Nah, gini ya. Oke, anggap saja seperti ini ya. Nah, ini namanya plain text gitu ya. Ini namanya plain text. Kemudian pada saat ini dibaca dengan sandi gitu ya, maka akan terbaca misalnya ya. Saya tidak bisa memastikan ini benar atau tidak ya. Karena saya udah lupa juga sandi rumput. Misalnya ini dibaca aku gitu ya. Ya. Nah, artinya bahwa ini namanya pesan, kita ingin mengirimkan pesan, tetapi kita tidak mau diketahui oleh orang lain. Cukup pengirim dan penerimanya saja. Sehingga saya sandikan kata aku ini menggunakan metode sandi rumput. Nah, dalam kasus ini, maka kata aku gitu ya, kata aku itu ada di sini gitu ya. Aku. Mungkin yang lain di sini makan gitu ya. Nah, yang di sini jadinya kenyang gitu ya. Oke. Maka proses penyandiannya itu yang dinamakan dengan fungsi ya. Jadi misalnya tadi saya punya sandi rumput aku seperti ini ya tadi. Ini terlalu ini ya kecil ya tempatnya ya. Nah, misalnya ini sama ya. Atau ini. Nah, ini namanya proses pengiriman pesan ya. Jadi dari sini misalnya ke sini aku, kemudian ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini dinamakan dengan fungsi ya. Yaitu fungsi F yang memetakan aku menjadi sandi rumput yang pertama, makan menjadi sandi rumput yang kedua, kenyang menjadi sandi rumput yang ketiga. Nah, kalau tadi database secara umum cukup menggunakan konsep relasi, yaitu terserah yang penting dia ada hubungannya, atau bahkan hanya satu hubungan, atau mungkin tidak ada hubungan juga boleh ya, tapi itu tidak relasi ya. Jadi minimal ada satu hubungan saja, maka itu namanya relasi. Fungsinya untuk database secara umum, tanpa ada aturan. Yang penting ada hubungan atau keterkaitan. Nah, pada saat relasi itu mempunyai aturan tertentu, yaitu tidak boleh ada yang sendiri, harus terisi semua gitu ya, tidak boleh ada perjalangan, maka konsepnya menjadi fungsi. Fungsi ini dipakai pada proses pengamanan pesan. Kenapa kita harus pakai fungsi? Karena fungsi itu akan menjamin fungsi-fungsi tertentu gitu ya, fungsi-fungsi yang namanya invertible, punya balikan gitu ya. Dia akan memberi keuntungan. Nah, ini namanya fungsi balikan. Ini digunakan dalam dunia keamanan pesan. Contohnya tadi, pada saat saya mengirim aku menggunakan sandi rumput, maka sandi rumput ini harus bisa diterjemahkan kembali. Itu yang mengharuskan dia menggunakan fungsi tertentu. Fungsi. Jadi dia nanti tidak hanya cukup pada fungsi ya, tapi harus fungsi tertentu. Nah, jadi kenapa kalian harus belajar ini? Karena ini sangat dekat ke dunia kalian, yaitu ada himpunan yang ke relasi, database, automata, teori graf gitu ya, penjadwalan dan segala macam. Kemudian pada fungsi ini akan banyak digunakan di dunia kriptografi, pengamanan pesan, stenografi, pengamanan pesan melalui gambar tertentu gitu ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi ini kalian gunakan, konsep yang sederhana ini akan digunakan di dunia teknologi informasi gitu ya. Nah, kenapa harus ada balikan? Biar pesan yang kita kirim akan terbaca lagi. Nah, cuma kalian punya gambaran bahwa matematika di dunia komputasi itu akan punya keterkaitan atau memang diterapkan di dunia kalian ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi sudah jelas ya ini antara relasi dan fungsi gitu ya. Relasi tadi dekat ke database, fungsi juga dekat ke database, tapi dia dekat ke lebih ilmu pengamanan pesan ya, salah satunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah jenis fungsi. Ini gampang diingat ya.
fungsi itu hanya ada 3 jenisnya, bahkan yang paling dasar dia cukup 2 yang diingat. Nah, jika kita punya himpunan A, tadi ya ada database A gitu ya, kemudian kita punya himpunan B, database yang B, maka kemungkinan hubungan yang pertama adalah kita punya satu hubungan seperti ini. Oh, ini kebesaran ya. Kita ambil yang pink aja bagus. Nah, ini sudah cukup menyatakan bahwa dia suatu relasi ya. Ingat, ini hanya relasi. Nah, pada saat saya punya hubungan seperti ini, nah ini sudah menyatakan bahwa dia suatu fungsi. Kenapa? Karena di sini terisi penuh dan tidak ada percabangan. Kalau ini bukan masalah, ini cabang di sini tidak akan menjadi masalah ya. Yang penting di sini dia hanya terisi semua, kemudian tidak ada percabangan. Sehingga saya hapus dulu yang ini ya. Oke. Nah, makanya jika saya ambil salah satu di sini, gitu kan. Nah, ini sudah memenuhi yang namanya fungsi. Maka yang seperti ini namanya fungsi injektif. Jadi injektif itu identik dengan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu. Dia memetakan satu-satu. Dan boleh ada kosong di tempat tujuan ya. Kosong di daerah kawan. Nah, daerah kawan ini namanya kawan ya, daerah kawan. Ya, ini namanya daerah asal dan kawan. Yang kedua, ini, saya punya fungsi surjektif ya. Surjektif itu artinya setiap himpunannya itu harus terisi gitu ya. Jadi himpunan kawannya harus terisi. Nah, ini kita kurang satu nih. Nah, jadi misalnya saya hapus. Aduh, maaf ya, salah. Nah, misalnya saya punya himpunan B seperti ini. Ini untuk kasus surjektif. Maka yang dinamakan dengan surjektif adalah ini kasih warna pink. Nah, ini dia. Ini. Maka yang dimaksud dengan surjektif itu adalah kata kuncinya adalah dia surjektif. Yang penting daerah di sininya terisi semua. Ini surjektif. Paham ya? Surjektif. Dia tidak satu-satu karena ada percabangan. Jadi yang ini namanya fungsi surjektif. Yaitu fungsi pada. Pada artinya daerah kawan harus full timnya. Daerah kawan harus terisi semua. Terisi semua. Oke. Di daerah kawannya terisi semua. Kemudian yang terakhir ini artinya bijektif. Artinya keduanya. Dia sekaligus injektif, sekaligus juga surjektif. Jadi ciri yang paling gampang itu dia punya anggota yang sama yang pertama ya. Kemudian dia punya pemetaan mungkin seperti ini. Aduh, ya. Biar tidak terlalu monoton. Mungkin dia punya seperti ini. Satu-satu terjamin. Di sini dia satu-satu. Di sini dia satu-satu, semua ada dan tidak ada cabangnya. Kemudian di daerah sini dia akan terisi semua. Sekaligus injektif itu artinya sekaligus injektif dan surjektif ya. Jadi injektif sekaligus surjektif. Injektif dan surjektif. Ingat ya, dan ya, tidak boleh keduanya. Oke. Jadi kita punya bahwa
injektif, tadi itu satu-satu, yang penting satu-satu, boleh ada daerah kawan kosong. Kemudian fungsi pada, semuanya harus terisi di kawan. Kemudian bijektif, artinya keduanya. Jadi kalau dibuat himpunan yang kecil-kecil, ini kita buatkan yang kecil-kecil ya. Ada ini 1 gitu ya. 2, kemudian kita buat lagi pasangan ini seperti ini. Kita punya 3 himpunan. Kita akan buatkan dia paham ya. Maka ini kita punya oke gitu ya. Kemudian ini namanya satu-satu. Contoh injektif ini misalnya seperti bendera negara ya. Pasti satu negara punya satu bendera. Oke. Kemudian sur dia ya. Yang penting semua keisi. Jadi ini injektif tapi tidak sur ya. Tapi tidak gitu ya. Injektif. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jika himpunan misalnya seperti ini. Ini kondisinya apa ya? Kalian masih ingat ini apa ya hubungannya? Ke sini ya. Terus ke sini. Oke. Terus dia lagi ke sini. Nah, ini apa nih? Termasuk apa nih? Kalau gambarnya seperti ini. Apakah dia satu-satu? Tidak. Apakah dia terisi semua? Tidak. Berarti kesimpulannya adalah tidak. Injektif juga injektif ya. Nah, juga tidak. Surjektif. Ini hanya berupa fungsi biasa ya. Bahas. Injektif dan fungsi ini salah satunya untuk dari ketif. Kenapa? Karena tadi kita perlu pesan balikan lagi. Maka dia menjadi sandi ruput gitu ya. Maka ruput harus balik lagi. Dia harus berupa fungsi lagi. Jadi untuk ilmu pengamanan pesan yang ini kan adalah jadi kita harus punya balikan. Kalau kita lihat yang ini, maka akan menjadi fungsi, kemudian dia balikannya tidak lagi berupa fungsi. Itu kelemahannya. Jadi untuk ilmu pengamanan pesan, pergi fungsi, baliknya juga harus berupa fungsi ya. Ini jadi dia harus F ya. F. Sebagai contoh, fungsi balikan ini misalnya Anda pergi ke kampus, maka baliknya itu mendapatkan fungsi balikan. Nah, ini jika ke sini dia berupa fungsi, ini berupa fungsi ya. Tapi kalau dia balik dia bukan fungsi ya, karena ada yang kosong. Ke sini dia fungsi, tapi balik lagi dia tidak fungsi karena ada cabang. Nah, ini ke sini dia fungsi, tapi baliknya dia tidak fungsi karena ada yang kosong. Logikanya seperti ini. Pada saat Anda mengirim pesan menjadi hal yang lain, aku menjadi sandi ruput, tiba-tiba ada yang lain juga ini sandi rumput yang sama. Maka untuk membalikannya sistem akan bingung. Dia balik ke kata yang mana, aku atau ini gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, itu hubungan untuk ke dalam ilmu pengamanan pesan ya di dunia kalian ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah operasi pada fungsi. Misalnya kita punya fungsi F dan G. Maka seperti pada bilangan real biasa, kita akan
bisa menambahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi ya. Dan di pembagian ini nanti ada syaratnya bahwa GX-nya tidak boleh 0 karena pada bilangan real kan tidak bisa membagi dengan 0. Nah, kalau kita tambahkan itu sama aja dengan kita menambahkan fungsinya baru mensubstitusi ya. Ini maksudnya sama ya. Jadi jangan takut, sesuai yang telah kalian pelajari di jenjang sebelumnya juga. Sebagai contoh, kita akan mencari himpunan, mencari yang A ya. Dari soal fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx ditambah 1. Maka jumlahannya ini bisa dicari menjadi, jumlahkan saja yang sama. X kuadrat dengan X kuadrat, tidak ada ya. Berarti ini hasilnya akan menjadi sama dengan, ini akan jadi sama dengan, tinggal X kuadrat kita daftarkan, gitu ya. Kemudian min 1, nah, yang paling gampang ya kita daftarkan semua. Ditambah, ini X-nya X, ditambah 1. Jadi cari aja suku yang sama. Ternyata yang sama hanyalah konstannya X kuadrat, tidak ada pasangan selain itu. Kemudian kita urutkan tambah X gitu ya. Kemudian min 1 tambah 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah X. Nah, jadi kalau ditambahkan F ditambah G hasilnya seperti ini. Nah, biasanya kadang-kadang soalnya ditambahkan ya. Nah, berapa? Dia bilang F ditambah G 2 misalnya ya. Nah, ini tinggal disubstitusikan langsung. Berarti persamaan di atas tinggal 2 kuadrat ditambah 2. Hasilnya adalah 4 tambah 2, hasilnya 6 ya. Ini cara 1. Nah, cara kedua adalah kita bisa menghitung dari awal tadi. Kita ganti aja di fx-nya 2. Jadi f tambah g sama dengan 2 ini kan kalau kita balikan sama dengan f sesuai definisi 1 tadi, f tambah 2 ditambah g tambah 2 gitu ya. Ya sudah, kita cari dulu f tambah 2 ini bentuknya apa? F tambah 2 adalah 2 kuadrat dikurang 1. Hasilnya akan menjadi 3 ya. 2 kuadrat 4 kurang 1. Kemudian yang G tambah 2 ini hasilnya adalah yaitu 2 gitu ya. Ditambah 1. Berapa hasilnya nih? Ini sama dengan 3 ya. Oke. Nah, dari sini kan 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi F 2 ditambah G 2 gitu ya, sama dengan 3 ditambah 3. Hasilnya akan sama dengan 6. Jadi maksud saya nanti kalian bisa menggunakan yang mana aja. Yang penting kalian paham ya. Jadi ini pengayaannya kita mensubstitusikan nilainya. Kalau ditambah seperti biasa, kalau dikurang seperti biasa. Cuma yang harus diperhatikan bahwa kalau dia dikurang, misalnya dengan sama, ternyata dia dikurang ini akan menimbulkan konsekuensi yang lain yang kadang-kadang bahkan mahasiswa pun sering salah. Jadi yang paling gampang ya kita tuliskan dulu. X kuadrat min 1 dikurang X ditambah 1. Ini hasilnya adalah kita buka kurungnya. X kuadrat min 1 min X gitu ya. Min 1. Nah, perhatikan nih. Efek dari tanda kurungnya. Perhatikan sekali. Jangan sampai salah nih. Di sini dia. Minnya berubah jadi min. Ini juga nih. Yang sering salah di situ. Biasanya yang negatif cuma min X-nya. Itu yang jadi salah ya. Nah, ini hasilnya adalah X kuadrat. Boleh diurutkan kembali. Min X. Jadi perhatikan tanda di depan huruf yang merupakan kepemilikannya. Min 1, min 1, min 2 ya.
Kalau dia diminta lagi disubstitusikan, misalnya kurang diganti berapa, tinggal disubstitusikan. Boleh dengan cara satu atau cara dua. Cara satu, setelah kita kerjakan ini, masukkan, atau kita langsung kerjakan dari awal. Oke, ini. Kemudian kalau dia perkalian ya, nah, perkalian ini hati-hati. Jadi kalau kita punya perkalian, maka cara mengerjakannya adalah ya kalikan saja tadi sama dengan tuliskan kembali x kuadrat min 1 dikali kita titik x ditambah 1. Nah, ini kemarin pakai kotak perkalian nih, lebih bagus nih. Yang harus kita kerjakan ke sini dulu. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Ini sepele tapi sering salah ya. Nah, belum paham ya? Kalau belum paham kita ambil nih motivasinya kenapa sih seperti ini. Jadi kalau saya punya kotak seperti ini, nah ini kotak ya. Saya punya kotak lagi yang berikutnya. Oke. Agak besar. Ini kotak yang saya punya. Kemudian ini kotak yang berikutnya. Oke. Jadi perkalian ini termotivasi dari luasan ya. Nah, luasan. Oke, sini ya. Ini dianggap petak sempurna ya. Jadi kalau saya punya seperti ini, maka di sini saya bisa buatkan X gitu ya. Ini saya buat lagi plus 1 ikut karena tanda di depannya. Yang ini mewakili X kuadrat. Nah, ini mewakili min 1. Oke, kita hitung ya X pangkat 3. Kemudian ini kan X pangkat 3 nih. Kemudian ini min X. Oke. Kemudian ini jadinya plus X kuadrat ya. Tulisannya jangan plus. Plus X kuadrat. Yang terakhir min 1 kali 1 min 1. Jadi hasil dari perkalian ini adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat min X min 1. Silahkan dicoba kalau tidak percaya. Setelah kita lakukan kerjaan, kenapa kita harus perkalian silang-silang seperti ini? Nah, awalnya dari sini ya. Awalnya dari sini. Jadi nanti kalau bingung dengan cara ini ya buat aja nih kotak. Kemudian hitung luasnya. Maka akan didapat hasilnya ya. Jadi hasilnya pasti X pangkat 3 plus X kuadrat. X kuadrat min X ya, min X min 1. Jadi luasan-luasan itu kemudian dihitung ya. Oke, terakhir tentang pembagian. Kalau kita membagikan F tambah GX gitu ya. Saya minta ruangnya sini ya. Saya bagikan F bagi G pada X gitu ya. Oke. Maka kita lihat dulu apakah ini punya faktor atau tidak. Seandainya ini tidak punya faktor, maka cukup dituliskan seperti ini. X kuadrat min 1 per X ditambah 1. Nah, ini sudah tidak bisa dikerjakan seandainya kita tahu bahwa ini tidak punya faktor. Tetapi pada faktanya kita tahu bahwa ini punya faktor ya. Yaitu X min 1 dan X tambah 1. Kenapa kita faktorkan? Biar tampak lebih sederhana. Yang ingin dicarikan itu ya. X plus 1. Jadi pembagian ini akan mewakili habis ya. Habis. Hasilnya adalah X min 1 dibagi seperti biasa. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Nah, cara memfaktorkannya karena ini tabel ya, nanti ada bingung atau ya tinggal seperti ini. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka kita akan punya ini X kuadrat, satunya kita tendang ke sebelah sana, jadinya 1 adalah plus minus 1 atau dibuatkan
Oke, ini tentang operasi fungsi, silakan di screenshot ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini komposisi fungsi. Kalau dalam bilangan real kan hanya istimewa tadi tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Ternyata di fungsi atau nanti Anda hubungkan dengan database, maka database itu kan tidak bisa ditambah. Nah, database nama ditambah database alamat ditambah dengan database nomor HP gitu ya, itu akan susah. Tapi bisa dihubungkan gitu ya, dihubungkan menjadi suatu fungsi. Dihubungkan lagi menjadi komposisi-komposisinya. Dihubungkan lagi nanti Anda akan buat program tertentu, artinya kumpulan prosedur. Nah, itu juga namanya komposisi fungsi juga ya. Nah, kalau seperti ini kita punya, nah misalnya saya punya seperti ini. Nah, ini yang pertama, sembarang ya ini ya. Nah, kita punya ini. Kemudian ini juga kita petakan ke sini ya. Seperti ini aja cukup. Nah, kita tes dulu. Kita cek bahwa F ini merupakan fungsi. F, yaitu memetakan dari A ke B. Kenapa dia fungsi? Karena dia tidak ada yang cabang, kemudian semua terisi. Kemudian berikutnya misalnya saya namakan fungsi G. Nah, G ini juga fungsi karena di sini memetakan B ke C gitu ya. Jadi B ke C gitu ya. Jadi ini tidak ada yang cabang, bukan ke sana ya, tapi ke sini ke C. Nah, ini juga tidak ada yang kosong. Nah, dalam dunia aplikasi IT, kira-kira apa sih contohnya? Contohnya misalnya Anda absen wajah, ada pemindaian wajah ya. Jadi ini orangnya secara real time, ini database wajahnya, maka wajah seseorang akan dicocokkan. Oh, ternyata kalau yang hadir wajah real time-nya A, maka dia akan terbaca sebagai Andi. Nah, ini baru kode biner. Kode binernya akan menjelmakan ke sini lagi gitu ya. Nah, jadi perlu proses atau komposisi fungsi. Nah, maka dari sini kita punya definisi G gitu ya. G di bundaran F gitu ya. Nah, ini definisinya diperhatikan ya, kelihatan agak terbalik. Tapi cara bacanya seperti ini. Artinya kita punya F gitu ya, Fx yang dimasukkan ke dalam G. Oke. Jadi ini maksudnya ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau G bundaran F atau G komposisi F itu artinya Fx dari sini ke sini, F dulu baru G. F dulu. Jadi kalau saya punya X di sini, maka di sini akan jadi Fx, gitu ya. Maka di sini akan menjadi G Fx. Nah, inputan kita X diolah pada F jadi Fx, diolah pada G menjadi GFX. Pahamnya G F dibaca dari belakang. Masukkan F baru G. Nah, kalau sebaliknya gimana? Tinggal dibaca lagi dari belakang ya. F bundaran G. X itu artinya berarti kita harus mengerjakan GX dulu. Apa ya GX? Kemudian GX kita masukkan ke dalam F ya. Ini F, ini G. Kita akan cek. Kalau di sini saya buat 1, ini 2, ini ada A, ini ada B, ini C, D, E. Maka pertanyaan adalah tentukan A gitu ya. A jelas 1, 2. Tentukan B. A, B kecil. Tentukan C. Ya, C besar ya. C, D, F. Maka kalau kita mau cari F, A, F1. F1 ini artinya pasangan dari 1. Apa pasangan 1? Dipetakan ke A ya. Kalau F2, dia dipetakan ke B ya. Kalau kita mau G yang dimasukkan ke dalam A, ini hasilnya kalau kita masukkan A ke sini, dia kawannya adalah C.
Kalau kita punya G, kita substitusikan ke dalam B, maka hasilnya ada D. Ya. Nah, dari gambar itu kita bisa lihat seperti itu. Jadi ini kita punya ini. Nah, yang kita tanyakan adalah misalnya ditanyakan G bundaran F pada 1. Nah, sesuai definisi, maka ini artinya G F 1. Ini ya, karena X-nya diganti 1. Maka kita punya G F1 berapa? 1, pasangannya adalah A ya. Nah, maka hasilnya adalah GA. GA itu adalah, jadi 1 akan berjalan ke A, akan ke C. Di input 1 keluar A, terus diteruskan menjadi C. Nah, itu artinya ya. Nah, dalam dunia matematik, ini biasanya juga dikerjakan dalam hal ya. Nah, jadi kalau tadi itu kan dalam proses komputasi ya. Misalnya kita punya fx-nya sama dengan 2x tambah 3. Kemudian kita punya gx, itu sama dengan yang sederhana aja ya, x kuadrat. Nah, pertanyaan pertama adalah kita ingin mencari f bundaran g pada x. Nah, f bundaran g pada x artinya kita buat sesuai definisi f g x, artinya harus kita kerjakan gx-nya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah gx itu kita gantikan dengan ini. Nah, jadi kita gantikan ya, jangan lupa. Ini gx kita. Ganti dia menjadi f pada x kuadrat. Kemudian kita punya fx nih. Fx itu adalah nih fx kita yang berwarna kuning. Nah, persamaan kita itu kalau dia fx, yang ditanyakan adalah bagaimana kalau dia x kuadrat gitu kan. Jadi ini sepele tapi biasanya ada yang salah biasanya ya. Kita buat perbandingan aja. Kalau dia pakai fx gitu ya. Kalau x aja maka dia jadi 2x ditambah 3. Bagaimana kalau f-nya adalah x kuadrat? Artinya bahwa kita harus mensubstitusi nih. Ini juga harus ke sini nih. Jadi kita harus substitusi sesuai dengan faktornya itu ya. Jadi ini 2 dikali yang tadi x jadinya harus x kuadrat. Yang ini tambah 3. Sehingga hasil kita adalah 2x kuadrat ditambah 3. Paham ya? Dipahami ya, ini agak sedikit harus dipahami ya, catatannya, pembanding. Jadi maksud saya nanti Anda akan mudah juga kalau Anda punya soal F 2A ditambah 1 gitu. Fx-nya itu berarti ganti aja, ini ada 2, gantikan X dengan 2A ditambah 1 ditambah 3. Selanjutnya terserah Anda, tinggal disederhanakan ya, biasa ya. Artinya maksud saya kalau inputan X hasilnya itu inputan X kuadrat, berarti X dengan X kuadrat, inputan 2A tambah 1 maka gantikan dengan itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jika ditanyakan sebaliknya G bundaran F pada X.
Berarti ya sama ya. G kita katakan dulu fx. Ingat fx adalah, nah, gantikan dengan fx kita yang kuning atas, yaitu 2x ditambah 3. Padahal kita punya patokan. Tadi yang kita punya adalah gx-nya itu akan sama dengan x kuadrat. Kalau Anda inputkan x, Anda harus mengerjakan menjadi x kuadrat. Jadi kalau Anda punya g, 2x tambah 3, berarti gantikan tadi x-nya, gantikan x-nya ini dengan ini. Nah, kita gantikan, dia hasilnya adalah, ya sudah, ini berarti x kuadrat jadinya. X-nya kita ganti, 2x ditambah 3 kuadrat. Coretannya. Jadi jawabannya boleh sih. 2x ditambah 3 kuadrat. Atau disederhanakan lagi ya. Tadi dengan teknik luasan tadi Anda akan tahu bahwa hasilnya adalah, nanti tidak akan dicek, x ditambah 6 itu ya, jadinya 12x ditambah 9. Nah, mudah-mudahan saya salah ya. Jadi Anda bisa cek lagi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau Anda diminta pengembangan dari nomor 1 ini. Dia minta ada F, dia bilang ya, bundaran G pada angka yang ditentukan, misalnya 0. Nah, cara yang pertama, jadi cara 1, ini cara bintang yang pertama, Anda bisa menyelesaikan yang ini. Nah, ini kan sudah dapat nih. Jadi Anda bisa mentransfer yang ini tadi. Artinya ya Anda harus cari dulu yang ini tadi nih. Nah, ini. Kemudian Anda bawalah ke sini. Bawa ke sini. Jadi ya, maafkan sini. Jadi bawa aja ke sini. Pasti dapat. Artinya ya masukkan saja sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 3. Hasilnya adalah 3 ya. Atau cara yang kedua, jadi kalau cara ini kan Anda harus mengerjakannya. Jadi kalau ditanya ini, Anda harus mengerjakan ini ya. Nah, baru sampai ke sini. Cara yang kedua yaitu boleh jadi ini Anda pecahkan aja dulu. Kalau tidak memakai cara 1 yang nomor 1, F bundaran G pada 0 ini bisa aja dibuatkan sesuai definisi, yaitu F G pada 0. Nah, kalau sudah sini ya balik lagi ke sini. Balik lagi ke yang ini. G0 bandingkan dengan Gx. Nah, G0. Kalau Gx, X kuadrat. Berarti kalau G0, 0 kuadrat ya. Berarti persamaannya menjadi, ini menjadi F0. Kenapa? Karena G0 sesuai kotak atas itu sama dengan 0 kuadrat, yaitu 0. Nah, F0 berapa? Masukkan saja ke dalam F-nya 0. 2 kali 0 ditambah 3. Hasilnya juga sama dengan 3. Perhatikan bahwa hasilnya harus sama ya, karena pengerjaannya ini menyebabkan hasilnya sama walaupun caranya agak berbeda. Nih, sama dengan yang ini. Oke, itu pengembangannya. Begitu juga dengan GOF ya, dibalik-balik. Kemudian nanti mungkin untuk inverse kita akan bahas saja di classroom ya, untuk lebih detail kalau memang itu diperlukan. Oke, nah demikianlah kuliah kita materi kali ini.
pesan saya adalah Anda pahami betul-betul ya sedikit-sedikit, terutama di bagian esensi dari mata kuliah relasi dan fungsi. Kegunaannya di bidang Anda apa gitu ya, untuk apa. Untuk yang matematikanya ini perhitungan-hitungan komposisi ataupun jumlahan fungsi dan segala macam itu ada di jenjang sebelumnya. Oke, demikianlah saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.